Pemirsa, kita tahu informasi News Today hari ini terkait dengan ratusan kios yang berada di Taman Puring, Jakarta Selatan ludes terbakar. Ya, petugas damkar kerahkan puluhan unit mobil pemadam. Kebakaran hebat melanda pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi di dalam pasar. Api pertama kali muncul pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 500 kios ludes terbakar. Petugas damkar kerahkan lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran guna padamkan api. Hingga saat ini, petugas pemadaman kebakaran terus berupaya melokalisir api lantaran sumber air yang sulit membuat kendala proses pemadaman. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Kebayoran Baru mengalami kemacetan. Bus Transjakarta yang melaju di atas jalan layang koridor 13 tidak dapat melintas karena asap kebakaran membatasi jarak pandang. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Ya, meski telah padam, petugas terus melakukan pendinginan di lokasi kebakaran Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, dugaan sementara pemirsa, api muncul dari salah satu kios di bagian depan. Pemirsa, setidaknya lebih dari 500 kios di pasar Taman Puring, Jakarta Selatan ludes terbakar. Insiden ini membuat pedagang panik dan juga berupaya mengevakuasi dagangan mereka. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke kios-kios lain yang bersebelahan. Jadi awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu sehingga menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh Subdinas Kebakaran Jakarta Selatan sebanyak 34 unit. Ada isinya kali minum. Api yang abang tahu gimana sih bang? Di depan pojok, tapi udah setengah agak gede. Kondisi kan udah sore ya, udah tutup juga ya, taruh ya gitu. Jadi ya udah. Kalau kita main di belakang udah nggak keburu, itu udah nggak bubar karena api udah merembet ke belakang sih, udah gede banget, sudah bisa diselamatin semuanya juga. GS 29, ini jumlah kios ada 552 kios. Yang kami saat ini masih ada 6 petugas kami yang berupaya untuk memadamkan sisa-sisa api. Dan tetap ada mungkin teman-teman dan anggota kami yang standby di sini sampai dengan esok hari memastikan bahwa betul-betul sudah padam seluruhnya. Ya, pemirsa, pasca kebakaran melanda pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, para pedagang berupaya mengambil barang yang masih bisa diselamatkan. Ya, sebanyak 552 kios di pasar Taman Puring terdampak akibat kebakaran di Taman Puring. Hingga Selasa pagi, asap tebal masih terlihat di beberapa titik. Sejumlah pedagang berupaya mengambil barang yang masih bisa diselamatkan. Menurut petugas, api pertama kali muncul 6 sore saat sejumlah pedagang sebuah toko ini menutup. Dan diduga api muncul dari salah satu titik di tengah pasar. Api dengan cepat menyebar karena material dan barang-barang yang ada di lokasi kejadian bersifat mudah terbakar. Ya, sementara itu, pemirsa, akibat kebakaran pasar Taman Puring, sejumlah pedagang mengaku merugi. Ya, dari cerita salah satu korban, pemirsa, kerugian yang dialami bahkan mencapai ratusan juta rupiah dari satu kios. Pun dagangan tidak ada yang bisa diselamatkan lagi gitu. Berarti nggak sempat menyelamatkan apa-apa? Satu pun tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Berarti Pak mungkin udah ada taksir kerugian Bapak yang dialami apa? Kalau yang saya taksir kerugian saya sendiri, buat toko saya sendiri, kurang lebih antara 70 sampai 100 jutaan. 70 sampai 100 juta. Itu isinya sepatu semua ya Pak? Isinya sepatu semua.
Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca terbakarnya Pasar Taman Puring, kita sudah bergabung dengan rekan Hamzah Hasibuan. Ya, selamat pagi Hamzah, apakah masih ada proses pendinginan hingga saat ini di sana? Ya, selamat pagi Togi, Yasmin dan juga pemirsa. Terkait dengan kebakaran yang terjadi di Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ini terlihat bahwa proses pendinginan masih dilakukan hingga sekarang. Karena jika dapat kami gambarkan Togi, dan saya akan mencoba berkeliling juga di sini, bahwa terlihat asap ini masih terus terlihat sejak pagi tadi. Bahkan ketika kami datang di sekitaran pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, ini masih terdapat salah satu titik api yang cukup besar, dan saat ini sudah berhasil dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran. Jika dilihat di sini Togi, Yasmin dan pemirsa, bahwa barang-barang yang memang hangus terbakar di Pasar Taman Puring ini mayoritas merupakan barang dagangan milik para pedagang di kios-kios seperti sepatu, alat-alat kebutuhan rumah tangga, hingga pakaian, di mana terlihat bahwa hingga atap ini kios-kios yang ada di Pasar Taman Puring hangus terbakar, dan hanya tersisa puing-puing dan besi-besi yang saat ini juga masih rentan untuk roboh. Jika dilihat di sini Togi, kondisinya memang cukup parah, bahwa kebakaran yang terjadi pada hari Senin kemarin di sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ini cukup besar. Bahkan api dan asap ini sempat menutupi jalur koridor 13 Transjakarta yang merupakan jalan layang yang ada di depan Pasar Taman Puring. Selain itu, semua ataupun ratusan kios yang ada di Pasar Taman Puring ini terbakar. Perkiraan ada 552 kios terbakar, di mana diantaranya kios-kios ini menjual berbagai jenis sepatu, pakaian, dan juga kebutuhan rumah tangga serta mainan anak dan lain sebagainya. Hingga saat ini petugas damkar pun masih terus melakukan proses pendinginan, di mana proses pendinginan ini dilakukan untuk memastikan bahwa titik-titik api ini dapat dipadamkan dan tidak menyala kembali. Dan di sini kami juga sudah melihat bahwa beberapa pedagang sempat kembali ke kiosnya masing-masing untuk mencari barang-barang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Saya akan coba bertanya di sini, Pak. Selamat siang. Boleh bertanya sedikit, Pak? Bapak pedagang di sini atau bagaimana? Saya bukan. Oke, Bapak tadi di sini melihat puing-puing itu ngambil atau bagaimana Pak, jualan atau? Enggak, yang saya mungut aja. Iya. Oke, Bapak berarti bukan penjual di sini, hanya warga sekitar ya Pak ya, yang untuk karyawan sini tadinya kebersihan. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak, kebakaran yang terjadi kemarin ini gimana ya Bapak lihat? Oke, siap. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Di sini juga saya akan coba kembali mencari Togi, Yasmin dan pemirsa pedagang yang ada di sini. Selamat siang Pak. Mungkin boleh bertanya sedikit Pak dengan Bapak siapa Pak? Bapak Syahril. Oke, Bapak Syahril, boleh saya tanya Bapak di sini berjualan apa Pak? Saya sepatu. Sepatu, jam tangan, apa aja. Bisa diceritakan sedikit Pak, waktu kejadian kebakaran Bapak sedang berada di mana, atau mungkin toko Bapak sebelah mana? Dan saya lagi ada di toko. Udah itu kata orang-orang warga itu, kata orang warga itu kebakaran, langsung saya samperin. Itu kios saya juga belum ditutup. Api udah menjalar sampai ke tengah, langsung saya berbalik, saya ngituin barang saya. Udah. Bapak sudah sempat lihat kiosnya Pak, kira-kira kerugiannya berapa ya Pak yang udah. Pokoknya mungkin kerugian siapanya nih? Kios Bapak. Ya sedikit sih, nggak banyak, nggak nyampe puluhan juta. Bapak mungkin yang terakhir nih pertanyaannya, harapannya untuk setelah kejadian ini Pak? Harapannya mudah-mudahan ini bisa dibangun lagi biar kita bisa berjualan lagi, gitu aja. Terima kasih Bapak atas waktunya ya Pak ya. Itu dia Togi, Yasmin dan pemirsa, bahwa memang keadaan yang ada di Pasar Taman Puring ini memang cukup parah karena sekitar 552 kios hangus terbakar, dan para pedagang di sini ini memang mengharapkan bahwa Taman Puring ini dapat kembali dibangun kembali agar mereka bisa berdagang kembali. Sementara itu yang dapat kami laporkan, Togi dan Yasmin, kembali ke Anda. Iya.
Baik Hamzah, kemarin pada saat kejadian ini kebakaran juga berdampak pada fasilitas umum, fasilitas publik, salah satunya adalah layanan Transjakarta yang sempat berhenti sementara waktu. Untuk saat ini bagaimanakah pelayanan Transjakarta di area sekitar Pasar Taman Puring? Apakah sudah kembali normal atau bagaimana? Ya betul sekali Yasmin, bahwa terkait dengan layanan transportasi umum ataupun lalu lintas yang berada tepat di depan Taman Puring, yaitu Jalan Kiai Maja, ini sudah kembali normal. Sejak pagi tadi kami datang di sekitaran pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, bahwa lalu lintas sudah kembali normal. Jalan layang yang merupakan koridor 13 jalur Transjakarta ini juga sudah beroperasi kembali normal. Hal ini memang sempat tersendat karena pada kemarin Senin malam terdapat api yang cukup besar dan juga asap yang membumbung tinggi, sehingga ini sangat beresiko untuk para pengemudi Transjakarta, khususnya warga juga yang melintas di jalan layang di depan Taman Puring ini untuk melintas, sehingga di stop oleh pihak yang berwenang untuk tidak melintas. Dan saat ini lalu lintas juga sudah kembali lancar, dan juga tadi kami melihat bahwa terdapat personel kepolisian dari Polantas ini juga terus mengatur lalu lintas hingga saat ini untuk nantinya warga tidak menonton dan membuat kemacetan yang berada di depan Pasar Taman Puring. Yasmin. Terima kasih rekan Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Hamzah.